Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S, NIM 0516161219 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama, analisis dan visualisasi data. Langsung saja ke soalnya. Di sini terdapat sebuah tabel data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Kemudian kita disuruh untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Kemudian untuk nomor 2, masih berdasarkan tabel pada nomor 1, kita disuruh untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak dan diinterpretasikan. Kemudian membuat histogram untuk data kecepatan mobil dan diinterpretasikan juga. Dan untuk nomor 3 di sini disuruh untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Saya telah membuat kodenya terlebih dahulu di sini untuk mempersingkat waktu agar videonya tidak terlalu panjang. Pertama-tama saya memasukkan data yang ada pada tabel nomor 1 itu. Untuk data jarak, ya saya simpan dalam variabel jarak, dan untuk data kecepatan saya simpan dalam variabel kecepatan. Lalu ini kita run saja terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja ke yang nomor pertama, menghitung rata-rata kecepatan mobil. Saya menggunakan perintah mean pada variabel kecepatan, kemudian disimpan dalam variabel kec rata-rata. Nah, setelah itu saya melakukan print pada variabel kec rata-rata agar nanti dapat terlihat hasil dari penghitungannya, dan ditambahkan kata rata-rata kecepatan mobil, yaitu. Jadi ketika di run, output yang keluar adalah seperti ini. Rata-rata kecepatan mobil yaitu 15,5. Lanjut ke penghitungan rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Ini juga sama, masih menggunakan perintah mean, tetapi dilakukan pada variabel jarak. Nah, ya ini. Kemudian saya simpan dalam variabel jarak rata-rata. Setelah itu saya print dengan ditambah kata-kata ini. Rata-rata jarak yang ditempuh yaitu apabila setelah di run, outputnya itu seperti ini. Rata-rata jarak yang ditempuh yaitu 42,28. Oke, lanjut mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Untuk mencari standar deviasi, saya menggunakan perintah SD yang dilakukan pada variabel jarak di sini, dan saya simpan dalam variabel SD jarak. Nah, setelah itu saya melakukan print pada variabel SD jarak tersebut dengan ditambah kata standar deviasi jarak yang ditempuh yaitu. Jadi outputnya seperti ini. Standar deviasi jarak yang ditempuh yaitu 24,765051 bla bla bla. Setelah itu lanjut ke nomor yang kedua di sini. Nah,
Untuk nomor kedua, disuruh untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak beserta interpretasinya. Di sini menggunakan perintah plot dilakukan pada variabel kecepatan dan jarak. Nah, di sini diberi judul kecepatan dan jarak. Dan untuk sisi horizontalnya dikasih label kecepatan, serta untuk sisi vertikalnya dikasih label jarak. Serta untuk bentuk titik-titiknya ini saya memakai pecahan 16 agar berbentuk bulat seperti ini. Jadi dapat dilihat ketika setelah di-run, plotnya itu seperti ini. Untuk pola dari scatter plot ini dapat terlihat mulai dari sisi kiri bawah, bergerak naik ke sisi kanan atas, sehingga ini dapat disimpulkan ya, semakin tinggi kecepatan, maka jarak yang ditempuh juga semakin panjang atau semakin bertambah. Lanjut ke yang histogram. Nah, untuk yang histogram di sini saya menggunakan perintah hist. Dilakukan pada variabel kecepatan dan saya beri warna biru di sini untuk histogramnya. Jika dilihat dari histogram tersebut, frekuensi yang paling tinggi itu dalam rentang 15 sampai 20 kecepatannya. Sedangkan yang paling rendah frekuensinya itu dari rentang 0 sampai 5. Ini dalam kecepatan kilometer per jam ya. Kemudian untuk nomor 3, ini dapat dilihat untuk menghitung koefisien keragaman nilai ujian matematika dan bahasa Inggris, harus ada terlebih dahulu data mengenai rata-rata dan standar deviasinya. Pada soal ini telah disebutkan rata-rata untuk matematika itu 75, standar deviasinya 10. Nah, ini juga sudah sama, MIAN MTK 75, SDMTK 10. Kemudian rata-rata untuk bahasa Inggris itu 70, standar deviasinya 8. Apakah sudah benar? 70 dan 8. Ya. Sudah benar. Nah, untuk menghitung koefisien keragaman ini menggunakan rumus standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Nah, kita lakukan pada kedua pelajaran ini. Yang pertama untuk pelajaran matematika, ini nilai ujiannya. Rumus yang digunakan adalah variabel SD MTK dibagi variabel MIAN MTK dikali 100. Dan untuk yang pelajaran bahasa Inggris di sini rumusnya
SD ing dibagi rata-rata ing atau mean ing dikali 100. Setelah itu masing-masing disimpan ke variabel CV MTK dan CV ing. Ini bahasa Inggrisnya ya sebenarnya ini bisa saja kakak, tetapi saya menggunakan CV saja karena lebih terbiasa. Kemudian saya melakukan print. Di sini menambahkan kata koefisien keragaman untuk nilai MTK, yaitu dan saya melakukan print dengan menambahkan koefisien keragaman untuk nilai Inggris, yaitu outputnya dapat dilihat dalam konsol ini. Untuk koefisien keragaman nilai matematika yaitu 13,33333. Sedangkan koefisien keragaman untuk nilai Inggris yaitu 11,428571 bla bla bla. Dalam koefisien keragaman, semakin nilainya kecil, maka dapat dibilang data itu semakin homogen. Jadi, jika dibandingkan untuk koefisien keragaman nilai ujian matematika dan bahasa Inggris, yang lebih homogen adalah koefisien keragaman nilai bahasa Inggris. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terasa berbelit-belit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.